Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat untuk kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram, abang saya Kiai Ahmad Firdaus Matanullah Betul Hayat wa Nafa'ani Buluh. Juga ada sesepuh kita Ustaz Muhammad, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Juga ada Ustaz guru saya Ustaz Rusli SPDI. Ada juga sesepuh kita Ustaz Imam Abu Syauqi. Tua bener. Ada tidak lainnya yang mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu, tapi insya Allah kita sama-sama doain untuk guru kiri kita biar pada sehat panjang umur, biar makin berkah hidupnya, biar segala doanya ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibil Bait yang malam ini malam yang ke-7, mudah-mudahan beserta anak-anaknya yang ditinggal wabah, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran dan ketabahan, Allah kuatkan iman Islamnya, dan mudah-mudahan almarhum Bapak Aminan bin Azim Allah ampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini mendapatkan ridha dan pahala yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar ngingetin bahwa kata Nabi kan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan ada satu masa di mana banyak orang ninggalin orang-orang alim. Bahasa luasnya ninggalin pengajian. Udah nggak demen nama tahlilan, udah nggak demen nama mulidan, udah nggak demen nama ratiban. Yang dia demen cuman dangdutan sama tempat apa hiburan lah intinya, termasuk megang joran. Mungkin Gak apa-apa, CS ya. Orang jauh dari ulama itu fayabtalihimullahu bitalahtibaliyah. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Orang kalau udah jauh dari ulama, maka satu, nggak dapat berkah. Dia cari kerjaan, dapat gaji, nggak jadi apa-apa. Uangnya dibuat untuk makan anak-anaknya, istri dan keluarganya, tapi nggak bermanfaat apapun. Karena apa? Berkahnya diangkat oleh Allah. Kalau berkah itu kan biar sedikit tapi cukup. Kalau bahasa kita pas-pasan dah. Pas mau beli tanah ada, pas mau beli mobil ada, pas mau kawin lagi ada. Nah dia hadir. Jadi berkah itu ya begitu. Sehingga boleh kita introspeksi diri, kira-kira kerjaan kita atau uang yang kita punya, rezeki yang Allah kasih udah berkah belum? Umur yang Allah kasih udah berkah belum? Tanda berkahnya umur banyak manfaat apa justru banyak mudarat? Makanya orang kalau hidupnya kurang berkah, hadirnya dirahmati Allah, matinya dia banyak yang girang. Alhamdulillah mampus juga tuh. Betul kan? Tapi kalau berkahnya banyak, manfaatnya itu menyeluruh. Saat dia dipanggil oleh Allah, terdengar berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka setiap orang merasa kehilangan. Ya Allah, itu orang merasa kehilangan. Kenapa? Berbekas
berbekas begitu indah dalam ingatan, berbekas begitu dalam kehidupan. Orang yang demikian ini, hadirin yang dirahmati Allah, adalah orang yang umurnya berkah. Rezekinya berkah, bukan cuman sekedar masuk ke perutnya, tapi ternyata rezeki itu, uangnya yang berkah itu bisa masuk pula ke perut orang. Buat dirinya cukup, buat ngasih orang cukup, subhanallah, itu berkahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang yang ngikut dengan ulama. Ulama ini kan kata Nabi warathatul anbiya, pewaris para nabi. Yang mewariskan nabi itu ada 3. Ada yang mewariskan ilmunya. Ada orang pinter banget, ibadahnya biasa saja, akhlaknya biasa saja. Ini termasuk warathatul anbiya, pewaris nabi. Yang kedua, ada yang mewariskan akhlaknya. Ilmunya biasa saja, ibadahnya juga telat mulu, tapi akhlaknya masya Allah. Kepada yang tua dia hormat, kepada yang muda dia sayang, kepada yang sepadan dia menghargai. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, orang yang mewariskan daripada ibadahnya Rasul. Akhlaknya biasa saja, tapi ibadahnya rajin. Ini kayak orang dulu. Orang dulu tuh mewariskan Nabi dari sisi ibadahnya. Nggak terlalu pinter, tapi kalau sholat Jumat berangkat jam 10. Orang dulu. Orang sekarang kalau belum komat belum nyampe. Bukan orang sini tapi ya, bukan orang sini. Ya subhanahu wa ta'ala. Itu sekalinya datang itu, hadirin yang dirahmati Allah, nggak kira-kira khotib diomongin. Bisa khotib lama benar. Ya subhanahu wa ta'ala. Serba salah jadi khotib itu, lama disewotin, enak ditidurin. Kita ceramah enak dipules. Ini masyaallah hal subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang yang mewariskan ibadahnya Nabi, kayak urusan ibadah itu orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek dulu tuh, apal dia Yasin, apal dia Waqiah, apal dia Al-Mulk, apal dia surah Yasin. Baca Quran nggak bisa tapi apal. Kita apal kagak, bisa baca kagak. Alhamdulillah, penting bisa hadir kan gitu. Ya subhanahu wa ta'ala. Ini masyaallah hadir rahmati Allah subhanahu. Ada nggak orang yang mewarisi secara lengkap total? Ilmunya luar biasa, akhlaknya uswah luar biasa hasanah, kemudian ibadahnya istiqamah. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama yang mewaris ketiganya rada susah memang kita cari, tapi paling tidak ketika hadir di majlis taklim kita udah mempelajari apa yang diajarkan para alim ulama kita. Ini alhamdulillah, ini berkahnya di sini tuh, berkahnya masya Allah. Dari malam pertama sampai malam ke-7 ada aja penceramah. Yang saya bingung, ada aja yang amplopnya. Yang nggak tahu nih malam 7 mah ya. Kayaknya enggak nih malam 7. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Jadi berkahnya luar biasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, jauh dari orang yang dekat dengan Allah, maka Allah ganti pemimpinnya dengan pemimpin yang zalim. Mana pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim itu, hadirin yang dirahmati Allah, cenderung bikin rakyat makin susah. Ya, gaji dikit, bahan pokok naik. Di Belanda. Ya, gaji nggak nambah, listrik naik.
Belanda. Nah, subhanallah. Ya. List gaji nggak naik, nyari kerjaan susah, BBM naik. Belanda. Ya subhanahu wa ta'ala. Di kita mah insya Allah makan gratis. Ya, talilan. Makan gratis nih habis ini. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ya makanya kalau ini kan ada tanda-tanda berarti kita jauh dari ulama. Ya, subhanallah. Yang terakhir yang kita ngeri, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati nggak bawa iman. Padahal kita diingetin tuh tiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Gara-gara kita jauh dari majelis ilmu, jauh kita dari ulama, ketika meninggal dunia nggak ada yang ngiringin kita ketika syakaratul maut hadir. Orang paling butuh-butuhnya kepada orang hidup itu, hadirin, sebelum meninggalnya sakaratul maut. Dipanggilin tuh orang atu-atu, anaknya khususnya dipanggilin. Itu tujuannya supaya dibimbing ketika meninggal dunia biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah, diiringi dengan bacaan Quran, bacaan macam-macam Yasin dan sebagainya. Supaya apa? Meninggalnya husnul khatimah. Maka orang kalau dekat sama pengajian, dekat sama majlis taklim, dekat sama ulama, insya Allah hidupnya nyaman, menjelang matinya enak, meninggalnya husnul khatimah, di alam barzahnya raudhah min riyadil jannah, dibangkitinnya mulia, dikumpulinya bersama orang yang mulia, nanti ditempatin di tempat yang paling mulia. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira begitu banyak ilmu sudah dikasih melalui majlis takziah kita nih. Dari malam pertama sampai malam ke-7, tinggallah kita mau mengamalkan segala apa yang disampaikan guru-guru kita. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan guru kita berbekas di hati, di pikiran, berbekas di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan almarhum Bapak Minan bin Azim, Allah ampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semuanya yang dari malam pertama atau menyempatkan hadir di malam keberapapun, semuanya mudah-mudahan menjadi tabungan amal kita, menjadi kebaikan yang untuk kita sampaikan ketika nanti kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadirin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lana wa liwalidayna amin. Pasti banyak salah saya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.